Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Muhammad Arif Channel dan tim Prodi Tatis PS, alhamdulillah sore ini telah hadir di homestay yaitu Pak Haji Jali. Beliau adalah asli turunan Baduy, bahkan putra seorang tokoh. Beliau pun tokoh dulunya di sana, tetapi kemudian Pak Haji Jali ini memutuskan untuk landeh ya Pak Haji ya. Ini luar biasa Pak Haji, mohon izin bisa dikisahkan bagaimana dulu Pak Haji Jali kok bisa memutuskan turun dan bahkan mu'alaf waktu itu ya. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau sedikit menerangkan asal usul sejarah saya mau masuk Islam. Kalau kami fokusnya mau nyekolahin anak di sana karena nggak boleh nyekolahin anak sama pesantren. Kalau pelarangan adat itu kalau nyekolahin anak. Padahal waktu itu saya juga di sana udah bisa oret-oretan nulis, baca tulis. Pernah jadi tutor juga ngajar tulis orang Baduy di situ. Waktu masih di dalam. Waktu masih di Baduy. Makanya saya ngambil keputusan mau nyekolahin anak. Waktu di Baduy saya juga nyekolahin anak udah sampai kelas 6 SD. Umpet-umpetan di belakang adat. Itu tahun berapa Pak Haji? Tahun akhir SD itu kelas 6 anak tahun 2007. 2008 saya memutuskan masuk Islam. Itu pun bukan karena diusir, bukan apa, saya ngusir sendiri. Sadar sendiri, bukan karena diusir, bukan karena disuruh terus keluar dari Baduy, bukan. Karena saya merasakan itu merusak adat, merusak Baduy. Kesadaran pribadi ya. Maka dengan itu kami memutuskan kesadaran pribadi keluar dari Baduy karena itu kan udah melanggar gitu. Menyadari bahwa ini melanggar walaupun, Baduy ya. Walaupun nggak diomel itu udah menjadi kita salah gitu. Berarti ini dengan kesatria ya, pamit. Itu makanya pamit. Maka sampai sekarang alhamdulillah sama keluarga Baduy masih nyambung, masih erat. Silaturahimnya masih kuat. Karena waktu itu saya keluarga dikumpulin dulu, saya minta doa, minta keluar dari sana. Karena itu saya udah merasakan melanggar adat. Karena di Baduy nggak boleh nyekolahin anak. Ya kalau saya tentang mualaf Baduy, kenapa tadi berpencele-pencele di tiap kampung ada? Itu karena Baduy ini tersebar Pak. Tersebar di mana-mana. Orang Baduy diutamakan kan berladang, ada yang di Dui Damar, ada yang di Muncang, ada yang Kecamatan Bojong Manik. Itu di situ karena mereka merasa melanggar, yang di Muncang ya masuk Islam di Muncang. Itu artinya teman Baduy yang berekonomi di luar Baduy atau yang ingin sekolah menyerah anaknya itu ya, itu sebenarnya nggak satu dua ya, banyak ya yang merasakan begitu. Banyak ya? Pak, yang merasakan begitu, merasakan mereka melanggar sendiri itu banyak. Itu tadi yang ada yang karena hubungan asmara sama orang luar, ada yang punya harta karena di Baduy nggak boleh punya mobil, punya motor, usaha di luar. Ya mereka menyadari keluar. Meskipun masih di dalam, tapi ada yang punya usaha di luar. Ada. Sekarang masih banyak. Yang masih di Baduy sekarang usaha di luar masih banyak. Gitu. Makanya itu di Baduy nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya motor. Itu makanya mereka milih keluar sendiri. Pamit bukan diusir itu kan. Itu banyak Pak yang di luar Baduy, orang Baduy yang keluar banyak yang punya mobil. Ya. Ada juga ekonomi yang sudah mapan ya. Ada juga yang jadi PNS kan gitu ya. Ada yang jadi polisi gitu ya. Alhamdulillah. Kalau ditelusuri Pak Haji, pertama kali seingat Pak Haji Jali ini ada warga Baduy yang landeh, yang turun. Itu masih diingat atau sudah sebelumnya sudah terjadi? Sebelumnya saya keluar udah ada udah cerita bapak saya udah yang keluar yang masuk Islam katanya, cuman dulu nggak banyak. Kalau 2008 ke sini banyak karena itu waktu itu saya ingat
tahun 8284 ada binaan dari Kemensos. Saking banyaknya yang sudah turun. KB dibina, dikasih lahan, dibikinin rumah, paling terbanyak di Kecamatan Dewi Damar waktu itu. Terus mereka karena udah enak dikasih lahan, kasih rumah, dibina sama Kementerian Sosial, itu mereka nggak mau pulang lagi ke sini waktu itu. Itu juga bukan diusir karena itu sama orang Baduy, itu kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri, bukan diusir. Meski begitu, yang perlu dicatat, silaturahmi dengan warga Baduy dalam Tulor masih terbina dengan masih baik. Alhamdulillah masih berhubungan kita, pahit sama manis, kita ada pahit ada manis, kita saling bahu membahu. Kalau kunjungan dari Bu sesepuh Baduy luar atau dalam ke daerah Landeh itu sering nggak Pak Haji? Ke daerah adat. Nah, ke yang Landeh itu, ke kampung-kampung baru ke ya? kampung baru, kampung yang Baduy Muslim itu. Iya, Baduy Mualaf. Sering. Yang paling sering itu ya di sana ya, kan ada di sana ada kampung Baduy Muslim yang sudah mereka punya yayasan itu. Yang Al Barokah misalnya ya? Bukan Al Barokah, itu apa? Bukan Al Barokah, apa ya? Di BPP itu. Yayasan yang memang membantu warga Baduy Mualaf gitu. Iya, nyakolain di situ. Iya. Ada beberapa titik Pak yang udah terbina, alhamdulillah. Ada di BPP ya. Bahkan yang punya yayasannya orang Baduy juga, orang sini. Udah keluar tapi. Kalau dihitung-hitung sekarang tuh perkampungan Baduy Mualaf itu ada berapa saja Pak Haji? Yang diingat ya sejauh ini ya. Sekarang sampai Pak. sekarang ya. Sampai sekarang ini air sebetulnya ini Mas. Nggih. Awalnya sekarang ada di Cihaur, BPP ya. BPP. Kopo 1, Kopo 2, Pal Opat ya. Ada di Portal, Kampung Cempaka, Kampung Sari Mulia Pasir Cakar, dan tadi itu Sampang Pendai. Itu kalau Sari Mulia kecamatannya Cimarga, Sampang Cimarga. Kalau kebanyakan Dewi Damar. Berarti sudah banyak ya. Banyak. Ada Cikuning dengan jumlah kakak di setiap kampung itu ya cukup banyak ya. Cukup banyak. Saya belum detail seperti sampai ke situ, jangan di situ ya. Saya belum mendata ya. Tapi intinya banyak ya. Banyak ya. Tetapi kalau yang masuk Islam, kalau sebelah sini banyak. Tahun ini juga ada berapa? Tahun ini 2. Tahun kemarin. Berarti nggak semua yang sudah turun itu otomatis mualaf, tidak semuanya ya. Masih ada yang Sunda Wiwitan. Masih baur. Tapi sudah ingin kehidupan modern. Kita berbaur, berhidupan modern sama kita di luar. Ini nggak semua udah masuk Islam, enggak. Tapi toleransinya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita saling menolong, bahu membahu sama kita, karena merasakan mereka juga sistem kekeluarganya kuat Pak. Kalau udah kita dekat, sistem keluarganya kuat, makanya kalau dakwah di Baduy Pak, kalau dulu saya di Baduy ya, saya orang Baduy. Kalau ada yang ngajak masuk Islam, saya marah. Malah nolak ya? Malah nolak. Tetapi harus pendekatan, pembinaan. Pokoknya bersahabat aja. Bersahabatan terus nanti ketarik. Otomatis. Otomatis ketarik. Yang menarik Bapak dulu siapa Pak? Banyak Pak. Banyak. Alhamdulillah banyak faktor, karena tadi kita judulnya mau nyekolahin anak. Banyak faktor. Karena saya pergaulan dari dulu, karena kerja di desa Pak, pergaulan sama orang kepemerintahan dulu. Kelihatannya ya kalau enggak nyekolahin anak kita ketinggalan. Jadi secara wawasan terbuka ya. Ada teman-teman dari Humas Kabupaten Lebak, katanya Pak Jari kalau ke depan kalau orang baru nggak sekolah ketinggalan, karena nanti otonomi daerah kan gitu. Makanya di situ saya nyekolahin anak. Ya alhamdulillah itu hijrah Allah menulis syariat seperti itu, syariatnya gitu.